Baik, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Artificial Intelligence akan mempresentasikan tentang materi 10, algoritma C4.5. Kami beranggotakan Seponya Mandagi, Michael Maramis, dan Juan Carlos. Apa itu algoritma C4.5? Algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam data mining untuk membangun model pohon keputusan. Dikembangkan oleh Ross Quinlan pada tahun 1993. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma sebelumnya yang dikenal dengan nama ID3. Algoritma C4.5 menggunakan konsep pembelajaran mesin untuk menghasilkan model prediksi berdasarkan data yang diberikan. Secara esensial, algoritma ini berfokus pada memahami struktur data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelompok yang sesuai. Proses ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel dan memperoleh pemahaman mendalam tentang dataset yang ada. Nah, langkah-langkah umum algoritma C4.5. Yang pertama, pembentukan pohon awal. Pertama-tama, algoritma mulai dengan membentuk pohon keputusan awal. Ini melibatkan pemilihan atribut yang dianggap paling informatif untuk menjadi akar pohon. Dalam tahap ini, struktur dasar pohon keputusan mulai terbentuk. Yang kedua, pembagian data. Proses selanjutnya adalah pembagian data berdasarkan nilai-nilai atribut pada setiap simpul pohon keputusan. Setiap cabang pohon merepresentasikan nilai tertentu dari atribut yang dipilih, memungkinkan struktur pohon berkembang seiring dengan perbedaan nilai atribut. Yang ketiga, perhitungan gain ratio. Penting untuk mencapai keseimbangan antara informativitas dan kompleksitas. Algoritma menggunakan metrik gain ratio untuk mengevaluasi atribut yang paling informatif pada setiap langkah. Gain ratio mengukur seberapa baik suatu atribut dapat memisahkan data menjadi kelas-kelas yang berbeda, membantu proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, proses rekursif. Langkah-langkah sebelumnya dilakukan secara rekursif. Proses ini melibatkan pembagian data pada setiap simpul pohon dan pemilihan atribut yang paling inovatif pada setiap tingkat. Secara bertahap, pohon keputusan berkembang dan mendetail, mencerminkan kompleksitas struktur dataset. Dan yang terakhir, pruning untuk menghindari overfitting. Setelah pohon keputusan terbentuk sepenuhnya, algoritma C4.5 dapat melakukan pruning. Tujuan pruning adalah menghindari overfitting dengan menghapus cabang-cabang yang tidak signifikan atau tidak memberikan kontribusi yang substansial terhadap prediksi. Proses ini memastikan bahwa model yang dihasilkan dapat diterapkan secara lebih umum pada data baru. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan algoritma C4.5. Berikutnya kelebihannya itu atau keunggulan ada 3. Yang pertama itu menghasilkan model pohon keputusan yang mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan. Yang kedua itu mampu menghandle data dengan atribut numerik maupun kategorikal. Dan yang ketiga itu dapat melakukan pruning untuk menghindari overfitting. Selanjutnya kelemahannya itu rentan terhadap data yang memiliki missing values, lalu tidak efisien untuk dataset yang sangat besar, dan tidak dapat menghandle data dengan atribut nilai continuous secara langsung. Selanjutnya itu fungsi algoritma C4.5. Fungsi utama dari algoritma C4.5 ini adalah membangun model pohon keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Model pohon keputusan ini digunakan untuk mengambil keputusan
berdasarkan atribut-atribut yang terdapat pada data. Algoritma ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan pruning atau pemangkasan pada pohon keputusan guna menghindari overfitting. Selain itu, perhitungan algoritma C4.5 untuk menghitung algoritma ini menggunakan beberapa rumus, yaitu yang pertama itu entropi, digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam data. Semakin tinggi entropi, semakin acak data tersebut. Dan bisa kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan rumus dari entropi, yang dimana S ini melambangkan suatu sistem atau himpunan data di mana kita ingin menghitung entropinya. Dan untuk P-nya itu probabilitas dari kelas atau kategori ke I dalam data tersebut. Probabilitas ini menunjukkan seberapa sering atau kemungkinan suatu kategori tertentu muncul dalam data. Dan untuk log 2 dalam kurung P, ini adalah algoritma basis 2 dari probabilitas P, menggunakan basis 2 karena dalam konteks teori informasi, satuan informasi sering diukur dalam bit yang merupakan unit informasi dalam sistem binar. Dan untuk negatifnya ini, tanda negatif ini digunakan untuk memastikan hasil entropi selalu bernilai positif atau 0. Secara matematis, log 2 dalam kurung P akan menghasilkan nilai negatif ketika 0 kurang dari P kurang dari 1. Dan untuk simbol sigma ini, notasi sigma ini menunjukkan proses penjumlahan dari semua kategori atau kelas dalam data, mulai dari kategori pertama hingga kategori terakhir, yang artinya itu kita menjumlahkan informasi dari setiap kategori yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini perhitungan algoritma C4.5. Yang kedua, information gain. Information gain adalah ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Digunakan untuk menentukan urutan atribut di mana atribut yang memiliki nilai information gain terbesar yang dipilih. Rumus untuk information gain seperti gambar di bawah ini. Ini adalah rumusnya. Nah, keterangan S himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisi atribut A. SI jumlah kasus pada partisi ke I. S jumlah kasus dalam S. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus pemilihan tempat wisata. Misalnya kita ingin menentukan apakah suatu tempat wisata cocok untuk dikunjungi atau tidak berdasarkan beberapa faktor berikut. Yang pertama, cuaca, cerah, mendung, hujan. Kedua, waktu tempuh, dekat, jauh. Ketiga, biaya, murah, dan mahal. Yang keempat, tingkat kepuasan, tinggi, rendah, atau target atau kelas. Langkah algoritma C4.5. Yang pertama, hitung entropi awal atau root entropi berdasarkan kolom target. Hitung entropi dari dataset. Misalnya ada 5 data dengan tingkat kepuasan sama dengan tinggi dan 3 data dengan tingkat kepuasan rendah. Nah, yang kedua, pilih atribut dengan gain rasio tertinggi. Untuk setiap atribut, dalam kurung cuaca, waktu tempuh, biaya. Hitung entropi dan information gain-nya. Lalu pilih atribut dengan gain rasio tertinggi sebagai root node. Yang ketiga, bangun pohon keputusan. Berdasarkan atribut yang dipilih,
bagi dataset menjadi subset sesuai dengan nilai atribut tersebut dan ulangi langkah perhitungan entropi dan gain ratio hingga mencapai nilai gain ratio yang minimal atau threshold tertentu, atau sampai semua data dalam subset memiliki kelas yang sama. Nah, langkah yang terakhir, lanjutkan proses hingga semua atribut telah diproses atau semua data terklasifikasi. Dengan menerapkan algoritma C4.5, Anda akan mendapatkan pohon keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan dari tempat wisata. Nah, selanjutnya kesimpulan. Algoritma C4.5 adalah salah satu metode populer dalam machine learning untuk membangun pohon keputusan. Algoritma ini bekerja dengan cara memisahkan data ke dalam cabang-cabang berdasarkan atribut yang paling informatif. Untuk mencapai klasifikasi yang tepat, atribut dipilih berdasarkan perhitungan information gain dan gain ratio, yang menentukan seberapa baik atribut tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dalam data. Algoritma C4.5 memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, efektivitas dalam mengelola data yang beragam. C4.5 dapat menangani data dengan nilai kontinu atau numerik maupun discrete, menjadikannya fleksibel dalam banyak aplikasi. Yang kedua, penanganan missing value. Algoritma ini dapat mengatasi nilai yang hilang atau missing value, sehingga tidak mengharuskan data lengkap dalam seluruh atribut. Yang ketiga, mencegah bias atribut dengan banyak nilai. Dengan gain ratio, algoritma C4.5 menghindari pemilihan atribut yang memiliki banyak nilai unik, yang seringkali dapat menyebabkan bias dalam proses pemisahan. Secara keseluruhan, C4.5 sangat efektif dalam mengklasifikasikan data dan digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemilihan keputusan bisnis hingga sistem rekomendasi. Meskipun memiliki kelemahan dalam menangani dataset yang sangat besar dan kompleks, algoritma ini tetap menjadi pilihan utama untuk masalah klasifikasi dengan struktur yang relatif mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sekian dari kami kelompok 1, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.